kasus Timothy ini bukan karena diculik anaknya. Ini mungkin temennya ya lihat cerita. Kalau tidak ada kasus pembulian selama almarhum masih hidup, pembulian hanya terjadi setelah almarhum berpulang. Sepertinya terjadi setelah kejadian. Nah, menurut saksi orang-orang dan petugas kebersihan di kampus, Timothy ini memiliki kebiasaan untuk menyakiti diri sendiri sejak lama. Seperti kepalanya ke tembok. Kalau dia sakit hati atau frustasi, dia juga sudah berkali-kali mencoba untuk melompat ketinggian, tapi niatnya selalu gagal. Ibunya sendiri sudah mengatakan kalau Timothy ini sejak SMP sudah mendapatkan penanganan psikologis dan terapi karena masalah kesehatan mental yang dia miliki. Nah itu tuh, narasi yang ada di luaran. Selamat datang Tante Sharon. Saya pertama turut berduka cita sedalam-dalamnya. Waktu itu saya sudah sampaikan di media sosial saya kan. Karena banyak sekali masyarakat itu yang hubungin saya untuk nge-up kasus ini gitu kan. Cuma awalnya saya berpikir bahwa ini kan orang berduka ya. Jadi aku pikir tidak sepantasnya saya menghubungi. Tapi setelah beberapa hari itu saya lihat ada pelaporan kan di kantor polisi yang dilakukan oleh ayah dari Timothy, betul ya? Akhirnya saya coba hubungin, kira-kira ada yang bisa kita bantu untuk diluruskan atau gimana. Akhirnya Tante hadir di sini nih, dari Bali. Ya. Baru tiba hari ini. You okay? Iya, oke. Oke. Iya, kita habis ini mau ke Bandung gitu, karena mama saya baru tahu juga, karena baru pulang dari luar negeri. Kemudian kita semua keep ini berita. Jadi baru pulang, terus kita beritahu, dan abunya Timi sudah dibawa papanya ke Bandung, so habis ini kita mau ke Bandung. Oke. Jadi sedih saya Tante, saya belum mulai. Maaf ya Tante, kita harus membahas ini ya. Is it okay for you? Iya. Nggak apa-apa ya. Berarti Timi itu dikremasi ya? Iya, kita kremasi. Yang aku tahu nih Timi kan lahir di Bandung, betul Enggak. ya? Enggak. Di Banjarnegara. Oh, informasi itu sana. Tempat rumah sakitnya mama. Jadi kita keluarga dokter, memang di sana rumah sakit ada di kota kecamatan. Oke. Ya, jadi waktu mau melahirkan Timi, saya pergi dari Jakarta ke kampung. Oh, oke. Ya, dia kelahiran sana. Anak tunggal? Ya, anak tunggal. Tapi ini juga satu yang diluruskan ya kan. Saya lihat juga banyak bilang, wah ini namanya anugerah, itu maminya pejuang garis 2. Enggak, saya enggak tunggu lama-lama kok. Oh. Gitu. Jadi itu anugerah karena seharusnya itu persalinan yang seret gitu ya. Jadi kayak air ketuban sudah habis gitu. Jadi waktu saya melahirkan air ketubannya itu cuma segini aja gitu. Gitu. Tapi jadi sebelumnya dokter sudah bilang untuk itu dioperasi saja gitu karena air ketubannya terdeteksi sedikit gitu ya. Tapi waktu melahirkan ternyata lancar, cuma 1 kali udah gitu. Jadi buat kita itu anugerah gitu, not because aku pejuang garis 2 yang menunggu lama, enggak. Tapi tetap aja anugerah lah, namanya Betul. anak kan ya. Betul, betul. Itu kan kejadian kronologinya pagi ya kalau saya nggak salah ya? Iya, pagi. Jam berapa Tante tahu? Sekitar 9:30 itu saya di call dari Pak Wahyu. Pak Wahyu itu dosen pembimbing Timi untuk skripsi sekaligus kepala program studi sosiologi. Oke. Ya, diminta untuk segera ke IGD Sanglah gitu. Saya tanya ada apa? Ya, sudah Ibu sekarang saja ke sana gitu. Jadi ya sudah, saya langsung ke sana. Pikiran macam-macam udah tuh di jalan. Iya, agak deg-degan juga gitu, tapi saya nggak berpikir yang terlalu jauh. Gitu, ya. Saat itu paling buruk pemikiran Tante apa? Ini anak, apakah dia pingsan kek, atau kepleset kek, atau
ada sakit apa tiba-tiba, cuma itu aja. Oke. Sampailah di sana. Sampai di sana masuk ke UGD, Timi sedang diobservasi ya. Jadi ada observasi menyeluruh. Waktu itu masih di USG banyak gitu. Kemudian masih buka mata. Jadi memang dari jatuh sampai saya datang pun itu Timi dalam keadaan sadar. Oh, masih hidup? Ya, dalam keadaan sadar. Dan ya dia sempat ngomong beberapa hal sama saya gitu. Itu sih. Jadi waktu saya datang saya lihat aduh kondisinya begitu, tapi badan itu utuh. Oh, nggak ada, maaf, patah atau apa segala macam? Patah ada, Patah tapi badan itu terlihat utuh, nggak ada nggak hancur apa gitu? Nggak, sama sekali nggak. Buat saya itu sudah mujizat. Patah di mana dia? Yang Tante tahu? Saya diberitahu bahwa di area sini ya, Tangan. gitu. Ya makanya saya juga bantu waktu. Jadi pertama yang pakai USG itu juga, tapi setelah itu kan dibawa ke ruangan ronsen ya, untuk di ronsen yang lebih spesifik masing-masingnya. Nah itu saya bantu juga di dalam situ untuk selama foto itu pegang begini karena yang sisi sini kan patah gitu. Jadi supaya itu nggak gerak, padahal kan kalau mau ngeronsen sini-sini itu agak harus dimiringkan, diapakan, kayak gitu-gitu kan. Jadi saya bantu pegang di sebelah sini supaya nggak gerak, gitu. Nah sebelum dia masuk itu saya sempat tanyakan, karena pertamanya waktu saya pertama kali datang dibilang Timi jatuh dari lantai 2, gitu. Terus saya dengar lagi ada yang bilang dari lantai 3 juga gitu, nggak jelas. Jadi saya tanya sama Timi, ini ada yang bilang dari lantai 2, ada yang bilang dari lantai 3. Timi jatuhnya dari mana? Terus Timi bilang, lantai 4 Mami, gitu. Timi bilang seperti itu sama saya. Tapi di dalam kondisi itu jelas saya nggak ada kekuatan untuk bilang why gitu. Saya nggak tanya lebih lanjut apakah kamu itu menjatuhkan diri atau ada yang mendorong atau apapun itu, buat saya kayak nggak ada sama sekali gitu di suasana seperti itu untuk tanya begitu, gitu. Jadi waktu itu saya cuma bilang Timi pegang tangan Tuhan Yesus ya. Timi pegang tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan kuatin Timi. Timi pegang tangan Tuhan Yesus. Ya. Gitu. Terus mungkin dia agak kesakitan mungkin ya. Tapi dia nggak bilang ke saya sakit gitu, nggak. Timi itu kebiasaannya kalau waktu masih kecil, kalau dia pilek atau apa gitu, itu tuh gini, oh saya tidak bisa bernafas, yang kayak gitu, yang heboh gitu loh. Kalau orang nggak tahu tuh dikiranya itu dia tuh gimana banget gitu, ini sedang sakit gimana sekali gitu ya. Nah tapi jadi dia nggak bilang sakit-sakit ke saya gitu. Waktu di rumah sakit itu dia cuma gini, bius, mana bius gitu. Mungkin dia ingin dibius supaya nggak sakit mungkin. Ya, dia juga sempat ngomong mau duduk gitu. Tapi kan dia kan ini disangga gitu ya, terus harus posisinya begini gitu. Jadi tentu saja belum bisa, jadi saya bilang Timi sabar ya, nanti ini masih diperiksa Timi, jadi Timi sabar dulu. Terus dia bilang mau minum, katanya dia, ya nanti habis ini. Itu yang saya bisa bilang sama Timi. Terus habis itu dia dibawa ke ruang untuk ronsen, saya bantu di dalam gitu untuk
tetap pegang supaya ya nggak gerak pada saat dimiring-miringkan dan sebagainya itu untuk difoto. Setelah ronsen terus ke tempat CT scan. Tapi di dalam CT scan kan saya nggak bisa ikut ya. Setelah selesai keluar, masih ada observasi lagi di ruang IGD gitu ya. Dan itu saya masih bolak-balik ke depan, ke dalam karena saya telepon beberapa orang gitu. Dan di IGD itu nggak ada sinyal gitu. Jadi saya mesti bolak-balik gitu. Waktu saya masih di depan itu terus tiba-tiba dibilang bahwa ini hilang napas gitu. Jadi saya ini mau diintubasi katanya. Oh ya oke. Saya segera tanda tangan untuk oke, tindakan itu gitu. Dan pas di IGD itu ini tempat Timi yang pertama, sebelahnya itu tadinya ada tapi pas itu sudah enggak ada gitu. Jadi pada saat Timi ditangani, pada saat dibilang yang hilang nafas mau dibikin intubasi, saya di sebelah sini duduk, saya bisa lihat semua prosesnya gitu. Saya bisa lihat semua prosesnya, ya usaha-usahanya mereka gitu. Dan kemudian pada saat mereka lagi masih mengusahakan itu ada sesuatu yang, jadi selama mereka usaha itu kan saya masih terus berdoa ya, masih terus berdoa. Lagi itu tiba-tiba saya rasakan ada something yang turun di saya gitu, seperti apa ya? Mungkin istilah yang tepat itu damai sejahtera yang sangat besar gitu. Itu turun di saya saat itu juga. Semacam energi? Lebih ke arah comfort. Damai sejahtera besar sekali. Damai sejahtera. Itu turun di saya gitu. Timi masih dikerjain tuh. Saat itu saya tahu, oh ini Tuhan lebih sayang sama Timi. Jadi waktu mereka sudah mulai copot-copotin semua sensor dan sebagainya ya saya cuma diam aja karena saya tahu dia lebih disayang Tuhan. Jadi saat Tante merasakan, kalau istilahnya damai sejahtera yang Tante rasakan semacam energi itu, Tante udah feeling? Ya, aku tahu ini Tuhan. Ya. Dan bertepatan Timi pergi? Maybe saya nggak lihat jamnya. Ya, masih mungkin 15-20 menit setelah itu baru ada yang datang ke saya bahwa ini waktu kematiannya jam sekian menurut sensor gitu. Tidak ada pesan-pesan terakhir Timi saat itu? Jadi dia dalam kondisi sedang ditangani, Tante di samping melihat itu semua, dia tidak mengucapkan apa-apa, Tante merasakan. Waktu itu kan kayaknya mungkin udah agak kesadarannya pasti sudah lebih menurun. Menurun ya. Jadi setelah itu kita tunggu forensik dan sebagainya, terus habis itu mau dipindahkan ke rumah duka gitu. Dan saya kan setelah itu juga mesti kembali ke tempat kediaman untuk ambil pakaian mana yang mau dipakaikan dan sebagainya gitu. Saya pulang itu ada saudara-saudara yang antar. Itu saya masih rasa ada dia. Saya bisa rasakan ada dia. Gitu. Waktu kita kembali ke tempat kediaman itu. Makanya saya pikir, oh malam ini kayaknya nggak akan bisa tidur di rumah gitu. Jadi ya udah kok ambil kalau dari rumah duka kan sudah ada listnya gitu. Minta ada jas, ada apa dan sebagainya. Tapi saya pikir lagi, Timi itu stylenya bukan itu. Jadi yang saya pakaikan ke dia kaos yang dia pakai untuk kuliah, t-shirtnya dan jaket. Timi itu kemana-mana pakai jaket. Even panas pun dia pakai jaket. Karena dia kemana-mana kan memang suka jalan kaki. Jadi
ini juga sekaligus ini ya, berita-berita itu kan juga macam-macam gitu, kayak menyesalkan Timi, kasihan jalan dan sebagainya. Bukan kasihan itu, Timi memang suka sekali jalan. Dia memang kemana-mana maunya jalan kaki. Mau diajarin motor pun nggak mau, pakai sepeda pun juga nggak mau gitu. Dia memang sukanya jalan kaki. Pernah saya marahin 1 kali karena dia jalan dari Denpasar itu, dia jalan ke Jimbaran, berangkat jam 3 pagi gitu. Berapa jauh itu? Jauh Mungkin, sekali ya? Ya hampir 20 kilo. Kenapa dia suka jalan kaki? Itu part of latihannya dia. Latihannya dia. Jadi waktu dia kecil itu kan papinya sudah ceritakan ya. Jadi waktu 3 tahun itu kita lihat seharusnya menurut perkembangan itu ngomongnya dia itu sudah lebih banyak dari ini gitu. Tapi ini kok masih begini gitu. Delay ya? Waktu itu belum ada penegakan untuk speech delay ya. Belum ya? Ya. Jadi kita cuma melihat berdasarkan standar perkembangan itu 3 tahun harusnya sudah bisa ngomong lebih jauh dari ini, tapi ini kok enggak gitu. Akhirnya kita bawa untuk periksa gitu. Terus salah satu yang diperiksa itu tolong juga periksa pendengarannya gitu, karena kan mungkin dia tidak mendengar secara cukup sehingga tidak bisa belajar untuk mengutarakan gitu. Nah, kita periksa, hasil pemeriksaannya itu ternyata memang benar ada yang kurang di bagian telinga. Telinganya, iya. Dua-dua? Salah satu waktu saya agak lupa, kayaknya salah satu ya. Iya, tapi yang konyol ternyata itu tuh karena ada kotoran telinga yang besarnya tuh segini, gede sekali. Gitu, mungkin kita masih orang tua baru ya, masih bodoh gitu ya. Iya. Iya, jadi niatnya ingin mungkin membersihkan atau apa gitu, tapi gara-gara ya memang jadi orang tua masih bodoh gitu. Akhirnya tumpuk itu gede banget. Iya. Kita tuh bingung bisa ada kotoran telinga segede kayak dupa yang bentuk segi itu tuh. Itu ganggu pendengaran jadi akhirnya. Bukan permasalahan di sistem pendengaran. Bukan. Iya, dan ternyata itu karena itu tinggal dibersihkan kan. Iya. Dan udah selesai Setelah aja. itu bursting dia. Jadi tiba-tiba ngomongnya tuh kayak cerewet gitu. Gitu. Jadi ini mungkin buat orang-orang tua yang masih baru ya. Cuma masalah bersihin telinga aja itu tolong. Berarti apa yang dikatakan narasi tadi di awal itu bahwa waktu Timi kecil ada permasalahan psikologi atau lain-lain itu tidak ada berarti? Kita sempat bawa juga ke Prof. Purboyo ya. Waktu itu tuh yang memang profesor yang untuk perkembangan yang paling oke gitu. Karena kebetulan adik saya itu tinggal bersama kami juga, dia masih pendidikan spesialis anak waktu itu gitu. Jadi ya dibawa, kemudian diperiksa, hasil pemeriksaannya bahwa ini cenderung ke jenius dan sebagainya gitu. Cuma waktu itu kan memang sempat Timi sudah sempat dibawa untuk kayak terapi bicara dan sebagainya gitu. Iya, tapi kan permasalahan bicara kan tadi tidak ada masalah sebenarnya kan ya. Iya, tapi itu sudah sempat kita lakuin lakukan sebelumnya. Iya, kita sudah sempat. Tapi ada nggak ditemukan kondisi-kondisi Timi yang lain yang kemudian akhirnya perlu special treatment gitu? Enggak. Kalau dari yang itu sih enggak. Enggak. Iya. Cuma tambah besar nih, waktu dia mau, jadi dia sebelum masuk ke SD ya, dia itu kan di high school, biasa aja cerah ceria dan sebagainya gitu. Nah terus habis itu dari high school kita mau masukkan ke SD, bukan SD sih,
TK yang lebih besar, yang lebih atasnya gitu ya. Itu di sekolah internasional. Kemudian sebelum itu kita sempat coba daftarkan ke sekolah internasional yang lain. Bukan yang Timi akhirnya daftar itu ya. Nah, itu tuh waktu mau masuk itu kan kayak di observe gitu. Dibilangnya itu kita nggak bisa terima, kayaknya anak ibu itu ADHD. Ya, attention deficit hyperactivity disorder, karena mungkin terlalu ceria atau apa. Kayak ekstrovert yang berlebihan gitu. Menurut sekolah itu gitu. Saya hatinya hancur waktu itu. Ini belum masuk sekolah, baru mau daftar, terus udah dibilang seperti itu, gitu. Ya, saya cari banyak sekali referensi, gitu ya. Dan karena saya di kampus juga, gitu kan, itu ya mereka nyatakan untuk menegakkan diagnosis ADHD itu tidak semudah sekali observasi ngelihat apa yang terjadi anak itu bagaimana perilakunya. Terus dibilang bahwa ini ada ADHD, nggak bisa seperti itu. Iya, secara gitu. medikalnya kan, backgroundnya juga dokter, dosen juga kan di Maranatha kan. Iya, tapi waktu itu mau memasukkan anak ke sekolah, kemudian dibilang seperti itu, aduh. Bahasanya itu loh kadang-kadang. Aduh, gimana juga gitu ya. Iya. Terus saya sempat tanya, apa sih yang terjadi? Jadi tim itu katanya waktu observe itu dia tuh ngeliat kayak gini terus gitu. Jadi kan itu kayak nggak fokus gitu maksudnya. Iya gitu, ya ngeliat gitu. Nah, saya tahu ini ya bukan karena itu. Nah, tim itu kan orangnya sangat curious. Jadi ini lingkungan baru, dia dimasukkan di kelas untuk diobserve kira-kira bisa ikut di kelas itu atau enggak gitu kan. Gitu. Pasti ya dia jelalatan lah matanya kemana-mana gitu. Sudah gitu, saya sempat tanya sama Timi. Jadi di kelas itu ada akuariumnya. Dia itu takut ikan. Kenapa dia takut ikan? Karena waktu masih bayi, di rumah saya di kampung itu, dia tuh pernah main-main sama ikan gitu, terus dia masukin jarinya, terus digigit. Habis itu dia nggak mau berurusan sama ikan. Jadi kalau lihat kolam kayak gitu, dia nggak mau. Ada traumanya dikit. Iya, trauma ikan. Itu. Jadi nggak mau makan. Tapi ikan? Kalau ikan dia makan. Oh, dimakan ya? Dimakan sampai habis, sampai nggak ada sisanya. Tinggal tulangnya. Dia trauma berarti dia makan ikannya supaya dia senang ya? Iya, akhirnya kita nggak jadi masukkan ke sekolah itu. Kita ke sekolah internasional yang lain. Tapi di sekolah internasional yang lain tidak didiagnosis apa-apa dia? Dan dia sekolah biasa saja? Nilai akademis apa segala macam? Yang saya ingat, nilai itu bukan nilai kayak sekolah-sekolah kita biasa ya. Iya, kalau kita kan zaman dulu kan ada ranking 1 apa, ini kan normal aja gitu. Enggak. Tapi berarti secara akademis dia mengikuti pelajaran dengan baik gitu ya. Kan ada reportnya pasti kan, tidak ada masalah kan harusnya? Enggak, ya nggak ada. Nggak ada masalah. Nah, itu memang inisiatif kita untuk memindahkan Timi dari international school ke sekolah yang berbasiskan bahasa Indonesia. Karena saya melihat dia jadi susah untuk berinteraksi dalam bahasa Indonesia. Oh, dikarenakan bahasa Inggris? Oh, jadi biar bahasa Indonesia juga lebih aktif ya? Iya, jadi dia kalau berbahasa Indonesia itu, saya lihat dia berarti cara berpikir dianya itu dia harus translate dulu, gitu, seperti itu, gitu. Jadi saya pikir kalau dulu mungkin lucu, kedengaran lucu gitu ya, kalau misalnya dia salah-salah bahasa Indonesia atau apa gitu. Tapi buat saya, oh ini problem sih, nggak bisa kayak gitu juga, gitu.
gitu. Dan Timmy itu dari dia kecil itu memang dia entah bagaimana punya bakat untuk ngobrolnya itu dengan yang lebih tua. Oh, dia suka ngobrol sama yang lebih tua. Karena lebih cocok kelihatannya gitu. Ada dulu itu kan itu sekolah itu kan dari jenjang playgroup sampai SMA kalau nggak salah ya. Itu ada gitu. Jadi cewek-cewek anak kelas 6 SD, SMP itu banyak loh yang suka ngobrol sama Timmy, masih dia kelas 1, kelas 2 itu. Oh, gitu. Karena jauh ya? Karena bisa dengerin curhat orang. Oke. Iya, gitu. Kalau neneknya sendiri bukan nenek yang ini, ya. Itu suka bilang dia, kakek, profesor, apa gitu. Karena seperti itu obrolannya. Berarti kalau dari penjelasan tadi, Timmy ini bukan anak yang punya kespesialan ya, dia malah spesial pinter gitu ya, pinter, waktu observasi dengan Prof, dengan Purboyo dia lebih cenderung ke arah jenius. Iya. Orang pinter aja gitu, yang memang suka ngobrol sama orang yang lebih. Dia sangat suka exploring apapun, dan dia mempertanyakan segala sesuatu gitu. Karena dari awal juga, misalnya dia belajar apapun gitu, kita itu selalu jelaskan. Misalnya nggak boleh gini. Kalau saya juga sering diomongin, kamu tuh ngomongnya terlalu panjang sama anakmu gitu. Ya saya coba sederhanakan tapi tetap jelaskan gitu. Misalnya jangan ke situ gitu, atau jatuh. Ya, nanti dijelasin. Ya itu selalu saya jelaskan, Timmy, jangan ini karena ada kemungkinan bisa begini gitu. Ini ada. Jadi dia selalu tahu. Jadi kenapa. mengerti. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhannya dengan pembulian, apakah pada saat dulu dia mengalami pembulian dari kecil? Waktu sekolah masih SD, ya sempatlah dinakalin temennya gitu ya. Oke. Sempat. Nah itu makanya sekaligus kita bawa ke psikolog gitu. Karena kalau buat saya, whether anak itu ada masalah atau enggak, sesekali tetap harus dibawa ke psikolog untuk kita probing. Observe. Iya, gitu. Nah, itu yang dihandle masalah dinakalin temennya, dan kemudian untuk belajar berbahasa Indonesia dan berinteraksi, bersosialisasi dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi benar-benar kayak misalnya kayak seperti ini ngomong kayak gitu, tuh dia nggak bisa, itu nggak ada dalam kosakatanya dia. Kayak gini gitu. Dia pakai kalimat apa itu? Seperti ini. Oh, terlalu baku. Baku sekali. Oh. Ya, gitu. Paham, jadi paham. Belajar sampai diberitahu ke hal-hal yang kecil untuk gini atau tidak, itu enggak gitu. Even membedakan antara please and sorry, itu dia cuma taunya maaf aja di dalam bahasa Indonesia. Jadi itu pun kita beritahu gitu, kapan menggunakan maaf yang benar gitu, karena dia itu taunya cuma maaf. Jadi sempat ada masa-masa bahwa Timmy itu kemana-mana itu bilangnya maaf. Padahal itu between antara sorry sama please. Baku lah istilahnya ya. Iya. Baku proporsional banget. Seperti orang bule belajar bahasa Indonesia. Bagus lah sebenarnya Maya, baku-baku gitu ya. Cuma ya, tapi dengan cara berbahasa yang seperti itu sulit untuk dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Karena terlalu baku. Nah, jadi itu yang kita karena sekolah Timmy yang berbahasa Indonesia itu adalah sekolah holistik, dan sekolah ini tuh bukan kita menyekolahkan anak di situ, bukan, tapi kita sebagai orang tua kita setuju bahwa kita bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik anak, gitu. Jadi kita lainkan antara
bagaimana orang tua mendidik di rumah, kemudian apa yang terjadi di sekolah dengan psikolog gitu. Itu semua kita align-kan dan kita itu ada checklistnya. Including misalnya Timi itu harus belajar bersosialisasi, berarti kalau istirahat nggak boleh sendirian mojok aja gitu. Jadi harus ada ngobrol sama temennya dan itu dipantau oleh sekolah. Apakah itu happen atau enggak? Kalau enggak kenapa? Kita ada waktu-waktu reguler untuk membahas itu gitu. Oke, berarti dari hasil inline dari sekolah, di rumah, psikolog, ditemukan ada sesuatu yang mengkhawatirkan nggak? Pernah ada responnya dia yang mungkin dipandang berlebihan ya, memang itu berlebihan. Jadi dia menahan karena dinakalin gitu, dia menahan. Amarah. Iya, dan kemudian ini pensil itu diginikan gitu ke Kemana? ke temannya. Temannya, bukan ke diri sendiri? Enggak. Kalau ke diri sendiri nggak pernah ada. Oke. Ya, ke temannya. Kesel kan? Iya, kesel gitu. Nah, itu kan berarti dia harus belajar. Makanya itu termasuk yang diadres di dalam sesi dia dengan psikolog dan sebagainya. Jadi, makanya kalau dibilang bahwa Timi itu dibully selama kuliah, saya pikir enggak. Kenapa? Karena dia itu bertahun-tahun dia belajar bagaimana merespon terhadap bully, bagaimana seharusnya memberikan respon yang benar atas hal-hal yang terjadi di sekitarnya dia. Jadi bertahun-tahun dia belajar untuk itu. Berarti dia harusnya bisa menyikapi banyak hal yang bersifat pembulian. Iya. Dan Tante pantau terus tuh sampai dia... Waktu SMA, itu setelah dia SMA kelas 1 gitu tuh memang kita tidak lanjutkan lagi gitu. Saya bicarakan juga dengan Timi gitu ya. Dan itu Timi sudah belajar berbagai teknik untuk relaxation, untuk apa kayak gitu-gitu tuh Timi sudah belajar bersama dengan psikolognya juga gitu. Jadi ya ini anak dia bilang sendiri juga sudah kayaknya oke, nggak usah lagi gitu. Waktu itu seminggu sekali jadi sebulan sekali gitu ya kayaknya udah nggak usah, nggak apa-apa ya. Iya, nanti kalau pas Timi merasa perlu ketemu sama psikolog ya bilang aja ya gitu. Oke. Udah gitu aja. Tapi Timi suka bercerita nggak sama Tante misalnya kalau dia lagi ada keresahan atau dia merasa tidak nyaman atau mungkin ada pembulian? Kayaknya setelah kejadian-kejadian waktu masih kecil itu dia nggak ada komplain-komplain lagi gitu ya. Karena setelah dipindah di sekolah yang baru itu dan sempat dinakali juga sama temennya, tapi dia sudah belajar untuk survive dan sebagainya, itu dia fine-fine aja? Iya gitu. Apalagi teman-temannya juga oke ya. Ini mereka itu kelompok belajar gitu, para pembelajar yang berkelompok bersama-sama, exploring pengetahuan yang diperlukan buat mereka gitu. Kalau kita bilang skala 1 sampai 10, hubungan kedekatan secara komunikasi Tante dengan Timi ada di angka berapa menurut Tante? 9. Oh, dekat sekali. Iya, karena dia memang sama saya. Kemarin soalnya ada rekaman ya, katanya rekaman suara Timi nangis-nangis ya. Itu enggak ada. Itu rekaman. Itu rekaman dari mana sih juga nggak tahu. Tante sudah dengar belum rekaman itu? Itu bukan Timi. Bukan. Tuh, diklarifikasi lagi. Bukan Timi itu. Iya. Yang paling saya kesel juga video yang CCTV itu. Aduh, di mana-mana ada video CCTV Timi yang kelihatannya lari ke lantai 2. Even itu pun itu bukan di kampus Udayana itu. Saya juga lihat itu, Tante. Iya. Saya sangat mengesalkan. Saya kesel itu. Iya. Tante ada lihat video saya bikin itu poinnya itu. Maksudku, ini kan ada orang yang meninggal ya. Saya ngerti cari FYP. Iya. Tapi kan jangan kasih berita hoax gitu kan. Itu kan ganggu lah orang yang sedang berduka ya. Kesannya, oh ini nih CCTV aslinya nih. Padahal bukan kan ya? Iya.
Berarti tidak pernah ada CCTV yang dilihatkan ke tante? Tidak pernah ada? Nggak ada. Waktu di rumah sakit, dari awal saya sudah minta, kan di situ ada dosennya Timi, juga Pak Dekan juga ada gitu. Jadi kampus dari awal itu memang sudah sangat suportif gitu, dan mereka mengirimkan juga rekan-rekan dari bagian konseling juga untuk mendampingi saya, karena dari kampus. Iya, karena dari awal itu saya ke situ itu udah belum mandi, belum makan, apa semua gitu, gitu. Jadi ya mereka sangat membantu. Saya sudah bilang, Pak, minta tolong dicarikan CCTV-nya. ya, gitu. Ya Bu, coba nanti saya ini kan dengan bagian keamanan gitu. Cuma ya kita nggak tahu. Belum dapat informasi sampai hari ini. Oke, tapi mereka kalau menurut Tante dari Udayana sendiri sangat responsif dan sportif. Sangat. Oke. Komunikasi kami sangat baik gitu ya, dan langsung kita bisa WA-an gitu, dan ya semuanya itu kita bisa ngomong dengan baik. Bahkan ada beberapa pernyataan yang saya keberatan kayak gitu, itu juga saya sampaikan juga, tolong supaya yang betul gitu, minta tolong. Waktu itu saya sempat baca berita di Detik Bali juga bahwa ada pernyataan ibunya begini. Apa itu ibunya begini itu apa? Biar bisa diluruskan. Yang ibunya sendiri menyatakan bahwa Timi itu sudah mendapat terapi dari SMP, kemudian dihentikan pada saat SMA, kayak gitu. Yang tendensinya mengarah kemana tuh kalau menurut Tante? Yang tendensinya langsung mengarahkan bahwa ini memang ada penyakit mental saat itu, gitu. Nah, padahal memang betul di rumah sakit saya sempat sampaikan riwayatnya Timi, gitu. Itu dalam konteks pada saat itu dokter saraf apa segala kan mereka dokter bedah dan sebagainya itu kan mereka harus tahu semuanya gitu. Kalau misalnya nanti mau operasi, kalau misalnya mereka mau lakukan apapun, mereka harus tahu semuanya gitu. So riwayat bahwa Timi pernah speech delay, kemudian kita bawakan ke psikolog terus sampai dengan SMA, dan itu frekuensinya gradually berkurang kayak gitu. Itu saya sampaikan dalam konteks itu gitu, bukan dalam konteks menyatakan bahwa ini anak emang punya masalah mental. Iya, bukan dalam atau konteks gangguan itu. mental gitu. Padahal sebenarnya tidak ada gangguan mental kepada Timi. Oke, itu bisa diluruskan akhirnya. Ya, itu yang saya minta, tolong kampus menyatakannya yang betul gitu. Oke. Dan itu sudah direspon dengan baik dari pihak kampus juga. Diiyakan gitu ya. Cuma apakah kemudian dikeluarkan lagi pernyataan yang sesuainya, saya nggak mengikuti. Karena memang tidak akan punya cukup waktu lagi masa berduka kan ya Tante ya. Dan berarti Tante juga mengetahui tentang ada 6 orang anak ya, 8 ya berarti totalnya yang 11 totalnya. Oh, lebih tahu Tante ya. Tante tahu dari mana? Coba kita ngobrol. Jadi waktu hari Rabu kejadian itu kan saya rasanya masih hancur sekali ya, gitu. Nah, waktu hari Kamis itu kan jam-jam sekitar jam 2 ke jam 4-an lah kira-kira gitu ya. Itu yang saya rasa saat yang paling hancur buat saya, karena ada terlalu banyak kenapa yang ingin saya tanyakan gitu, dan itu rasanya nggak karuan sekali gitu ya. Saya sampai kirim message ke rekan-rekan untuk tolong saya di healing gitu, karena ini rasanya nggak karuan banget gitu, hancur sekali rasanya gitu di subuh itu
gitu. Dan kemudian saya sempat teriak, saya bilang, Timi apa ada salahnya Mami? Atau Timi apa yang Timi kepingin gitu? Apa yang Mami nggak tahu yang Timi itu nggak bisa bilang gitu. Apa sih Timi itu kepingin apa gitu? Nah pas kebetulan rekan kami yang mendoakan itu mungkin ada waskita begitu ya. Jadi dia bilang bahwa jiwanya Timi itu minta untuk ibu memaafkan dan mengikhlaskan gitu. Saya sempat bilang, apa yang perlu dimaafkan dari Timi? Itu anak-anak yang terlalu baik. Apa yang perlu dimaafkan gitu? Ya, dia juga nggak bisa jawab karena itu yang dia dapat. Gitu. Ya sudah, saya berdoa, Tuhan, anything. Mungkin Timi ada merasa salah apa sama saya juga nggak tahu. Tapi Timi, kamu nggak ada salah apapun sama Mami, gitu. Dan ya, Timi pegang tangan Tuhan Yesus saja ya. Timi jalan sama Tuhan Yesus. Saya doakan seperti itu. Mami tahu kalau Timi jalan sama Tuhan, itu nggak akan Timi sendirian. Sudah. Setelah itu, ya sudah, tiba-tiba saya plong. Semua why yang ingin saya tanyakan itu seperti terhapus, hilang gitu ya. Itu yang bikin di rumah duka hari Kamis dan kemudian hari Jumatnya, itu mungkin orang-orang lihat saya udah nggak nangis-nangis yang gimana lagi gitu. Karena benar-benar ada rasa plong yang luar biasa. Iya, gitu. Saya tahu jiwanya dia sudah naik. Luar biasa. Iya, saya Besar sudah sekali. disiapkan dari seminggu sebelumnya. Sudah disiapkan dari seminggu sebelumnya maksudnya? Jadi setelah kejadian Timi ini saya baru tahu gitu. Jadi seminggu sebelumnya itu entah bagaimana doa saya itu jadi jam doa yang sangat berbeda gitu. Biasanya kan alarm untuk doa itu jam 4 gitu. Dan kemudian ada alarm yang jam 5:30 untuk 5:30 waktu Bali ya. Itu jam 4:30 di Jakarta untuk meditasi gitu. Nah, kalau saya habis doa yang jam 4 saya nggak jadi ngantuk lagi, saya ikut meditasi pagi, tapi kalau nggak ya saya tidur lagi. Sendiri tapi itu? Iya, gitu. Nah, itu dari 1 minggu sebelumnya ada hal yang sangat aneh gitu. Jadi, lagi saya berdoa itu ada energi yang sangat besar sekali. Besar sekali kayak ada air terjun gitu ke saya gitu. Dan itu saya berdoa untuk lautan luas orang 200.000 jiwa. Untuk 200.000 jiwa gitu. Nah itu, jadi sepanjang 1 minggu itu saya nggak bisa makan, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa saya lakukan itu hanya bersimpuh untuk berdoa. Mendoakan jiwa-jiwa. Jiwa siapa ini? Nggak tahu saya. Oke. Jadi ini antara badan saya itu antara hilang separuh atau enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi yang saya bisa lakukan cuma berdoa untuk jiwa-jiwa. Oke. Gitu. Nah, jadi yang Timi lihat adalah saya
isinya nangis, berdoa untuk jiwa-jiwa, baru baca Alkitab sebentar gitu, hati saya sudah terlalu tergetar. Bisanya cuma berdoa lagi gitu. Mau makan pun gitu, saya cuma bisa makan, ya saya formalitas aja, saya ambil 1 sendok gitu supaya saya masih ada tenaga gitu, karena benar-benar nggak bisa. 1 minggu itu. Jadi kayak dikasih penglihatan ada 200.000. Ada lautan luas, isinya orang banyak sekali. Iya. Tapi di situ saya lihat 200.000. Angkanya itu ada gitu, 200.000 jiwa. Dan tante mendoakan, Iya. disuruh mendoakan. Nggak disuruh, tapi waktu saya lihat itu, saya tahu sedang berdoa untuk 200.000 jiwa. Langsung tercurah hujan. Dan itu kuat sekali gitu. Iya. Jadi saya duduk tegak, berdiri gini aja itu nggak sanggup. Rasanya itu aku harus terus berdoa gitu. Ini 10 hari ya sebelum Timi pergi itu ya? 1 mingguan. 1 mingguan ya? Ya. Dari situ tante merangkum itu apa semuanya tante? Nah, karena memang pelayanan saya untuk berdoa, ya buat saya ini ada sesuatu kebangunan rohani yang Tuhan sudah persiapkan gitu. Tapi saya nggak ada kepikiran ini ada kaitannya sama Timi kayak atau apa, itu sama sekali nggak ada. Jadi kayak dipersiapkan, tapi nggak buat yang ini lah. Iya, gitu. Jadi itu sampai 1 minggu gitu. Nah, karena sampai hari Seninnya, dari sudah minggu sebelumnya sampai hari Senin itu saya masih begitu terus. Iya. Dan di hari-hari itu Timi berapa kali pamit ke saya, mau ke perpus lah, mau ke kafe, mau ke apa untuk kerjakan skripsinya gitu. Hari Senin itu saya bilang sama dia, Timi, tolong hubungi pendetanya Timi gitu. Apakah Mami bisa discuss fenomena yang terjadi di aku gitu. Karena even aku pendoa itu terlalu besar buat aku. Fisik aku nggak kuat gitu. Itu terlalu besar buat aku gitu. Jadi aku ingin mendiskusikan ini gitu dengan pendetanya. Oke, dia message-kan ke pendetanya, tapi mungkin belum langsung dapat jawaban ya. Jadi waktu hari Selasa saya masih seperti itu. Akhirnya Timi bilang gini, Mami saya doakan saja ya, gitu. Ya sudah, ya ayo Timi doakan Mami saja, gitu. Ini Mami berhari-hari ini Mami nggak kuat, rasanya fisik Mami nggak kuat sekali karena rasanya harus berdoa terus, gitu. Oke, Mami. Terus dia doakan saya. Waktu dia doakan saya, yang heran, selesai berdoa itu tuh kayak ada yang ditutup gitu. Iya, jadi tadinya saya itu kebanjiran itu, terus tiba-tiba kayak ada yang ditutup. Jadi kayak berhenti ya? Berhenti. Jadi lebih tenang kan ya? Dan langsung lapar. Oh, jadi manusia lagi, Iya. Jadi manusia lagi ya? Iya, dagingnya mulai meminta langsung ya? saya kayak nyawanya sudah full kembali. Iya, paham. Itu. Wow. Itu gitu. Makanya hari Selasa itu saya ajak Timi, ayo Timi, Mama sekarang lapar sekali. Mari kita makan keluar, terus kita discuss on your skripsi. Karena saya tahu bahwa hari Rabunya itu jadwal dia konsultasi skripsi. Oke. Gitu. Nah, dia itu selama ini nggak mau dibantu. Saya sudah tawarkan berkali-kali gitu. Timi, let me help you. Karena Mami ini hampir 15 tahun jadi dosen. Jadi Mami itu tahu bagian-bagian mana dari mahasiswa yang perlu dibantu. Gitu. Dia nggak mau terus. Gitu. Nggak mau terus, tapi waktu hari Selasa kita discuss itu, akhirnya dia, iya Mami, saya mentok, katanya dia. Dia bilang, iya, maaf ya Mami, saya mentok.
saya sudah coba kerjakan sepertinya enggak maju-maju. Dia bilang gitu. Terkesan depresi? Enggak. Ada? Saya lihat kebingungan, ya. Tapi nggak sampai depresi parah ya? Saya enggak berani Menduga, nggak berani? menduga, ya. Ya, karena saya tidak tahu definisi sebetulnya orang yang depresi itu yang seperti apa. Oke, pertanyaannya maaf ya. Ini kan karena masih relate. Apakah ada kemungkinan depresi kebingungannya bisa menimbulkan bunuh diri? Itu juga saya nggak bisa menjawab. Kalau misalnya orang tanya apakah ada kemungkinannya, saya rasa semua orang di kita mungkin punya possibility. Betul. Gitu. Betul. Ini aku nanya karena kan tante kan bilang hubungannya kan 9 kedekatan harusnya bisa ngeraba ya, namanya ibu sendiri ya. Iya. Jadi kan banyak orang di luar tuh yang mempertanyakan why. Iya. Sama kayak tante. Why seorang kayak Timi bisa sampai bundir, melompat ternyata dari lantai 4. Why gitu, dengan semua cerita ini why gitu kan? Nah, makanya itu yang membuat saya heran. Karena gini, di momen kita makan sama-sama itu, dia jelaskan ke saya, skripsi dia itu tentang studi literaturnya David Harvey. Ya, jadi dia jelaskan ke saya konsep teorinya David Harvey itu seperti apa dan sebagainya. Dan dari yang dia jelaskan, sementara saya ambil kesimpulan bahwa yang dia ambil itu terlalu luas. Oke. Jadi dia harus bisa lebih mengerucutkan. Ya, gitu. So, setelah makan, ayo Timi kita pulang, let's work on that. Oke. Gitu. Jadi saya masih kerja bareng sama Timi itu sampai jam 10 malam. Iya. Ya, sampai dia siap untuk hal apa yang mau dikonsultasikan besok. Oke. Makanya saya pikir everything runs normally gitu. Semalam sebelum kejadian? Biasa aja. Karena dia justru tidur lebih dulu dari saya. Setelah kita diskusi dan dia betulkan apa yang mau dikonsultasikan, sudah sebelumnya kan catatan-catatan dia itu yang untuk skripsinya itu kan masih kata-katanya dia. Masih kata-katanya dia yang poin-poin yang nggak kurang baku bahasa Indonesia yang gimana ya? Ya sekedar catatan gitu. Kalau untuk disebut sebagai proposal itu belum pantas gitu. Nah, malam itu kita sudah bikinkan yang lebih sesuai dengan tulisan ilmiah. Hari Rabu ya terakhir gitu ya. Ya. Jadi dia 2 minggu lagi itu mau baptis. Dan pelajaran baptisnya itu setiap hari Rabu. Iya. Dan hari Rabu itu adalah hari terakhir untuk mengumpulkan formulir kelengkapan dan sebagainya untuk persyaratan baptisan. Iya. Gitu. Jadi di pagi hari setiap jam 5:30 Wita itu mereka punya kelompok untuk bersaat teduh bersama-sama gitu. Belajar firman Tuhan bersama-sama setiap jam 5:30 pagi. So, saya di atas, Timi di bawah. Saya masih dengar dia baca Alkitab. Oke. Gitu. Kemudian jam 8 itu dia sudah siap. Gitu. Jam 8 sudah siap. Saya tanya, bimbingan Timi jam berapa? Jam 12, Mami. Gitu. Loh, kenapa ini jam 8 mau kok sudah mau berangkat gitu kan? Bimbingannya masih jam 12. Terus dia bilang, nggak apa-apa Mami, saya mau jalan santai-santai aja sekalian olahraga. Katanya dia gitu. Oke. Gitu. Sudah siap yang untuk bimbingannya ya, ini. Ya, itu. Kemudian nanti kelihatannya ya pulangnya malam, Mami. Soalnya nanti malam kan langsung ke gereja. Jadi saya nggak pulang dulu. Jadi dari kampus mau langsung. Ini Rabu kejadian kan ya? Iya, dia bilang gitu sama saya. Oke. Dia bilang gitu sama saya. Oke, gitu.
Ya sudah, Berangkat. berangkat. Ketemunya di telepon tadi. Iya, itu aja. Jadi saya nggak ngerti. Iya. Oke. Nah kemarin papanya itu kan ada angkat bicara ya. Iya, Kemudian ada membuat laporan. Itu sudah berkoordinasi sama tante. ya papanya ada satu mobil sama saya waktu waktu bilang bahwa mau laporkan kayak gitu. Mm-mm. Jadi saya kan sudah sampaikan juga bahwa saya itu sudah tanda tangan surat pernyataan mengikhlaskan. Oke. Tetapi saya punya 2 catatan untuk kampus yang sudah saya sampaikan ke kampus. Yang pertama, kampus tolong keluarga kami privately diberikan kronologi semuanya ini. Oke. Private ya. Iya, iya, tidak perlu ke publik untuk kami semua gitu. Kemudian yang kedua adalah saya minta di kampus diadakan proses review untuk improvement supaya hal-hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Oke. Gitu. Menghindarkan. Iya, tidak ada hal-hal seperti ini yang terjadi lagi. Mungkin contoh improvementnya saya berikan beberapa yang mungkin bisa diusulkan, seperti misalnya bahwa informasi itu ternyata baru saya tahu belakangan bisa mahasiswa nulisnya itu in English, tidak harus in bahasa Indonesia misalnya, gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa seperti Timi sebetulnya bisa lah dia tulis in English, Iya. karena itu akan lebih memudahkan. Itu salah satu contoh kecil improvement yang mungkin bisa diberikan kampus listingnya itu, gitu. Jadi saya ingin melihat bahwa kampus punya proses review, hasil reviewnya seperti apa, dan kemudian ada poin-poin improvement apa yang bisa ada. dilakukan. Iya, gitu. Contoh lain yang saya berikan misalnya bahwa mahasiswa itu di kampus sudah disediakan bagian konseling, tapi selama ini kan reaktif. Bagaimana? Apakah mungkin ada mekanisme tertentu atau hal-hal tertentu sehingga itu bisa lebih proaktif, misalnya. Oke. Gitu. Apakah ada pelatihan untuk mahasiswa saling menjaga atau dosen pembimbing akademik atau dosen wali misalnya untuk bisa lebih proaktif gitu, sehingga lembaga konseling ini tidak hanya bersifat reaktif tetapi bisa proaktif gitu. Kenapa tante? Ya maksudnya kenapa harus ke sana? Kan biasanya orang akan fokus dengan lebih ke anak saya kenapa begini, saya minta kronologi. Ini kan tante malah ini apa ya? Sudah hal yang lewat gitu. Jadi saya pikir yang kedepannya yang akan lebih berguna untuk semua orang itu apa? Itu. Gitu. Karena Timi itu dia tuh kepingin punya NGO. Saya didatengin sama, jadi dia kan punya klub buku, kemudian klub dengan LBH, Kamisan, apa kayak gitu ya, Front Revolusioner, apa segala macam. Cita-citanya dia itu supaya semua orang itu bisa bahagia, gitu. Dosennya juga cerita, salah satu cita-cita dia ingin menghapus uang, gitu. Pemikirannya Timi itu kayak gimana ya besarnya? Maaf ya, saya kan baru tahu belakang waktu ya. Tapi dengar cerita tante kok kayak kita jadi semua penasaran ingin kenal Timi gitu. Kalau kalian pernah berinteraksi sama Timi, pasti nggak akan lupa dia. You will be touched by him. Tante, saya aja nggak kenal ya.
Saya rasa satu Indonesia ini juga nggak semua kenal Timi ya. Tapi berita Timi ini nasional, Tante. I think he touch everyone. Dan saya nggak nyangka Tante datang ke sini. Dan saya punya feeling, kalau saya nggak teleponan sama Tante waktu itu, Tante nggak ke sini. Betul feeling saya. Karena saya nggak bicara ke media manapun. Kenapa Tante akhirnya memilih untuk ke sini? I pray for this. You pray for this. Harapannya apa? Terlepas Timi kenapa-kenapa, apakah saya rasa kalau selama kuliah dia nggak dibully ya. Walaupun setelah itu ada bulian dan sebagainya, tapi isu tentang bully itu eksis. Gitu. Timi selama kuliahnya saya lebih cenderung percaya bahwa dia tidak dibully. Tidak dibully? Tidak. Tetapi isu mengenai bully itu ada di masyarakat kita. Bukan hanya di atas, tapi dari level mulai mereka masuk ke sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi, sampai orang di kantor pun kena bully. Iya, itu betul. Jadi ini momennya untuk kita sebagai bangsa Indonesia ingat gitu, bahwa itu bukan hal yang normal dan kita bisa memperbaiki diri sebagai bangsa. Iya, karena isunya ini kan bullyingnya ya kan. Iya. Cuma Tante menapik bullying itu gitu loh. Iya. Kenapa nggak diterima aja? Maksudnya kan ini kan membuat Timi jadi lebih banyak yang membela kan istilahnya ya Tante ya. Iya, tapi gini, kan kemarin ada listing 16 orang itu ya, 11 orang itu ya, iya. sorry, 11 orang itu gitu. Sebagian itu datang ke rumah duka. Sebagian. Ya. Saya dengar info satu doang mewakilkan, nggak benar ya? Sebagian. Ya. Berapa orang sebagian itu Tante? Yang saya tahu itu 3 ya. Ada 3 orang. Ya, ya. Masih ingat namanya? Enggak. Tapi kalau yang datang langsung menemui saya ingat gitu karena saya berinteraksi langsung. Oke, Ada jadi yang maksudnya datang hanya salaman aja sama saya, terus baru belakangan dikasih tahu itu loh, itu salah satu yang ini. yang gitu. diduga gitu-gitu. Ya, Oke. gitu. Yang berinteraksi yang Tante ingat siapa? Yang pertama di rumah duka itu Leo. Leo. Ya, Leo itu datang dengan ketakutan, dengan stres yang sangat besar. Dan dia sangat-sangat ketakutan, belum makan, kita selesai itu pun kita masih bawain makanan dia gitu, karena dia kayak harus ngumpet gitu, karena dia tuh wah sangat ketakutan dan nggak karuan sekali gitu. Ya, waktu itu yang temuin dia saya dengan adik saya, kita sampaikan untuk Leo bahwa ya kamu sudah tahu salahmu di mana, bahwa ini jadi pelajaran gitu. Tapi jangan takut gitu. Jangan takut. Hadapi konsekuensinya. Setelah itu perbaiki dirimu. Jadi hidup yang lebih baik. Itu waktu Leo di rumah duka. Itu Tante ngomong gitu ke Leo. Iya. Bagaimana respon Leo? Ya iyalah. Ya iya. Oh, diam saja dia. Ya mengiyakan gitu karena dia sudah nggak karuan banget bentukannya. Tante saat lihat Leo itu lebih ke kesel, benci, kasihan. Prihatin lah. Lebih Gitu. ke kasihan. Empati. Iya. While you baru kehilangan anak gitu. Aku merasa aku sekarang harus fokus pada apa yang ada di depan. Itu sih. Kemudian waktu hari Sabtu dari Vito dan orang tuanya itu minta untuk ketemu saya gitu. Nah, karena besoknya hari Minggu, jadi saya bilang atau ketemu di gereja aja
gitu. Saya mau kebaktian jam 9:30 gitu. Ya sudah. Ternyata mereka betulan datang ikut kebaktian yang 9:30. Setelah itu kita ngobrol di gereja gitu. Sama Vito saya sampaikan hal yang sama, tapi saya tambahkan, kamu saya kenai wajib lapor. Wajib lapor? Iya, wajib lapor sama saya. Tante sudah enggak punya anak lagi. Jadi kamu sekarang harus jadi anak tante. Tante ingin lihat komitmen kamu untuk jadi orang yang lebih baik. Untuk kamu bawa spiritnya Timi ini. Bagaimana dia selama ini menjalani hidupnya. Kemudian Tante ingin, kalau kamu mengupdate mamamu, ternyata dia sudah tidak ada papanya. Oh. Jadi kalau kamu mengupdate mamamu, ingat kamu punya mama satu lagi ini yang perlu diupdate juga. Jadi kamu saya kenakan wajib lapor. Kamu harus update tante juga supaya tante bisa lihat nanti ke depannya kamu ini menjalani hidupmu secara berbeda dengan lebih baik. Itu yang saya sampaikan sama Vito. Gitu. Kemudian kemarin Erik yang dari FK itu ketemu sama saya. Saya itu kan dari semua itu tuh yang dari FK sebetulnya yang saya sampaikan sama beberapa teman, aduh saya ini rasanya kok masih ada ganjel ya sama yang dari FK gitu, karena nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kalau saya membaca chat-chatan itu, yang paling menusuk hati saya itu adalah yang dari FK. Kedokteran ya? Iya, gitu. Kenapa? Karena dokter ya? Iya. Iya, karena dokter. Iya, karena dokter, gitu. Nah, tapi Erik datang. Erik mau datang. Jadi saya minta untuk ketemu di satu tempat di luar untuk kita bisa ngobrol sama-sama. Dan di situ Erik mendengar cerita-cerita tentang Timi. Jadi mereka ini semua itu nggak tahu Timi. Oh. Mereka semua ini nggak tahu Timi. Ini adalah orang-orang bodoh sesaat yang mungkin mulutnya nggak dikontrol. Dia nggak kenal Timi, nggak pernah berinteraksi, ngobrol, loh. Jadi mereka angkatan di bawahnya atau bagaimana ini? Ada yang di bawah, ada yang bukan. Jadi bukan. Dan dari fakultas lain juga. Kenapa mereka bisa membahas Timi di dalam grup itu? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Itu grup privat kan? Iya betul, privat. Cuma kan nggak kenal Timi. Tapi berarti mereka tahu Timi dari omongan. Bahwa ini loh ada yang ada pasien datang begini gitu. Dan itu dikomentari. Gitu. Oh, tunggu. Pasien datang begini. Pasien itu kan Timi maksudnya kan? Iya. Tapi mereka pada saat mengomentari Timi, mereka tahu ini Timi nggak? Enggak. Ini serius Tante? Enggak. Tante sedang membela mereka, menolong mereka nih. Enggak. Mereka nggak tahu? Even mereka itu nggak sedang tugas di IGD. Mereka itu stasenya sedang jantung, bukan di IGD. Punten, grup WA yang kita sudah baca nih, yang Tante baca, ini kuliah di Udayana kan? Oke. Kemudian mereka membahas di situ, yang dibahas itu Timi kan? Betul. Nah, pada saat mereka membahas Timi, mereka nggak tahu itu Timi siapa. What? Sama seperti orang lihat postingan di sosmed dimanapun terus komen gitu aja. Just that simple. Dan setelah itu rame, mereka baru tahu Timi siapa yang mereka sedang bahas gitu. Itu yang Tante dapat dari semua observasi ngobrol sama mereka gitu. Iya. Ya, Tante yakin itu mereka tidak sedang berbohong atau apa? Enggak ya? Oke. Ini saya bingung nih di posisi ini. Jadi mereka nih kayak netizen aja gitu ya? Iya, betul.
Makanya saya bilang itu adalah kebodohan sesaat yang efeknya harus mereka terima se-Indonesia seperti ini menghujat mereka. Tapi memang kalau kita lihat Tante punten ya, biarpun bagaimana orang sih ke-trigger ya. Iya. Mau kata kita nggak kenal atau Betul. kenal, ada orang meninggal masa ngomong begitu kan begitu Iya. pasti Tante Betul. ya. Itulah Betul. kebodohan yang Tante maksud kan. Iya. Tapi Tante memaafkan mereka. Pasti, pasti, pasti. Apalagi saya ngobrol-ngobrol sama mereka langsung gitu ya. Saya sungguh ingin melihat spiritnya Timi itu hidup di antara mereka gitu. Karena dia ini anak yang sungguh-sungguh untuk melakukan segala sesuatu. Timi itu nggak kenal abu-abu. Dia taunya cuma kiri atau kanan. Hitam dan putih. Hitam putih. Gitu. Makanya kalau dosennya itu ada yang ini rencana perkuliahan seperti ini, silabusnya begini, rencana perkuliahan masing-masingnya seperti ini, dosennya nggak begitu, pasti dia challenge. Oke. Wow. Saya trading aja saya di challenge sama dia. Ini saya shock semua nih Tante, baru dengar langsung. Kayak ke Erik, akhirnya dia tahu cerita tentang Timi gitu. Sekarang ini dia masih dihujat karena dia belum bikin video klarifikasi, tapi buat saya nggak perlu. Saya sudah ketemu sama Erik, sudah ngobrol panjang lebar sama Erik. Erik sudah tahu gimana Timi sehari-harinya seperti apa, misi-misi yang dia bawa bagaimana. Dan saya bilang, Erik, kamu harus jadi dokter yang berbeda gitu. Jadi papinya Erik ini sendiri sebetulnya itu mendapatkan perawatan dari dokter gratis di wihara gitu ya. Dan itu touching, sangat touching. Makanya dia mau jadi dokter. Gitu. Saya bilang kamu harus jadi dokter yang sungguh-sungguh, yang luar biasa. Dan sekarang juga jadi mama kamu. Jadi kamu juga kenakan wajib lapor. Kamu update everything yang happen to you gitu. Aku ingin melihat bagaimana kamu berkembang, bagaimana kamu melanjutkan hidup setelah ini, bagaimana kamu menggapai orang-orang, bagaimana kamu melayani orang-orang. Tante kepingin lihat itu. Jadi intinya 11 orang itu yang Tante ingin lihat adalah mereka jadi orang benar, membantu orang lain, dan hidup dalam hikmat Tuhan di kemudian hari gitu. Oke. Iya. Tadi malam juga tim dari Kemdikti datang untuk ketemu gitu ya. Jadi mereka cukup cepat juga merespon ini, dan mereka sekarang dalam tanda petik nungguin Udayana untuk membereskan masalah ini gitu. Saya sampaikan juga ini kan dari Kementerian Pendidikan Tinggi ya. Nah saya bilang kayaknya kalian nggak bisa jalan sendiri juga gitu, karena di luar isu Timi, kalau kita bicara bully, it happen. Iya, betul. Bukan hanya di Universitas Udayana, tapi di seluruh institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Setuju, Tante. Gitu. Jadi, minta tolong ini. Dibereskan. Betul. Dan kemudian kalian juga, saya minta, bicaralah dengan kementerian sebelah. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. Kemendikbud yang dari SD sampai SMA gitu. Karena apa yang terjadi di perguruan tinggi itu dasarnya itu sudah mulai dari kecil. Iya. Pendidikan kita itu harus dibenahi dari bawah. Gitu, supaya nanti pas di universitas gak ada lagi begitu. Sebetulnya miris, saya baca komen-komen masyarakat itu gini, ternyata di Univ udah gede masih ngebully juga ya. Itu seakan-akan oke loh kalau misalnya ternyata masih SD atau SMP atau SMA ngebully. No, it is not right. Gitu. Kita harus mengubah semua ini
dari masih kecil, dari lingkup keluarga. Semoga pesannya sampai. Saya pikir datangnya ke sini Tante hari ini akan membuka wacana itu menjadi suatu hal yang perlu dikerjakan dengan serius ke depan. Saya juga korban bully, banyak di luar, di DM saya, semua bercerita dari kasus Timi. Semua tuh ke-trigger, karena mereka ngerasa bahwa trauma itu belum sembuh. Dan ini mungkin kayak panggilan ya, it's a call, wake up call. Iya. Lewat Timi, lewat Tante, lewat semua. Padahal dia Sebetulnya nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Tante punten, aku lurusin sekali lagi ya. Saya takutnya saya kelewat sesuatu. Berarti selama kuliah, Timi Bahagia. Dia bilang ke saya, dia sangat menikmati kuliah sosiologi ini. teman kelasnya tidak ada tendensi membuli. Tidak ada. Dia itu kalau mau ujian itu catatan dia yang dipinjam sama temennya. Temennya itu kalau ada yang nggak ngerti, mereka suka suruh Timi menjelaskan gitu. Iya, aku ada lihat soal Karena dia videonya kalau itu. menjelaskan itu oke. Menyenangkan gitu. Aku lihat di video itu teman-temannya deket sama dia. Bahkan kita tuh bingung di video-video yang beredar, Timi dengan teman-temannya, nggak ada tuh 11 orang itu. Di sini baru clear. Iya. Gitu. Terus yang dibesar-besarkan juga yang planning dia semester 2 mencari teman, semester 3 mencari teman. Come on, itu tugas waktu lagi ospek masuk pertama kali gitu. Dan Timi itu kan orangnya tuh kayak gitu ya, saking polos banget kayak gitu. Jadi ya sudah dia tulis aja seperti itu, bukan karena dia Terkesan ya gimana gitu. punya Please. mental isu dikarenakan teman-teman kelasnya membuli, bukan dikarenakan juga ini juga ada narasi kesannya karena orang tuanya, ada kan? Nggak ada juga. Aku kemarin ngecek. Ini saya jujur saya ngecek, saya telepon, nggak apa-apa saya sampaikan ya, is okay? Supaya narasi itu nggak ada ya. Saya telepon mantan suami. Kemudian saya coba untuk memeriksa ke sana. Hari ini sebenarnya rencananya mau nelfon beliau, tapi saya pikir nggak perlu. Karena udah cukup diwakilkan oleh Tante. Hubungan kalian baik-baik saja, bukan? Baik-baik saja, bahkan sama-sama membesarkan Timi walaupun suami sendiri sudah berkeluarga juga gitu. Terakhir pada saat berkoordinasi sama mantan suami untuk pelaporan, apa hal yang bisa kita tangkap? Pelaporan ini ada apa gitu? Papinya Timi itu tidak melaporkan pidana atau apapun. Oh. Dia hanya ingin supaya kampus cepat gitu. Karena tadi yang 2 poin yang saya mintakan ke kampus, saya tanyakan ke kampus, itu bisa kami dapatkan kapan? Oke. Nah, Pak Dekan menyatakan mohon maaf gitu. Beliau belum bisa memberikan tanggal pastinya, Oke. karena kampus juga overwhelmed dengan ini semua, Iya. gitu. Iya. Jadi belum bisa memberikan tanggalnya itu kapan Oke. untuk hal yang saya mintakan, gitu. Nah, menurut papinya Timi supaya lebih cepat, sebaiknya ada laporan ini, gitu, supaya ditangani oleh polisi profesional untuk membantu kampus segera bisa mewujudkan apa yang saya mintakan. Iya, dan itu make sense karena kan memang perlu dicek nih kronologinya, CCTV-nya harus dilihat gitu Iya. kan, supaya bisa diketahui ini penyebabnya apakah murni bundir atau ada indikasi lain kan. Mungkin Tante juga masih penasaran di part yang itu kan. Betul ya? Masih ada why nggak yang belum terjawab? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya rasa apa yang dirindukan oleh Timi itu sudah dikeluarkan gitu. Ya. Berarti tinggal pesan. Ya. Ada pesan yang belum tersampaikan ke Timi? Enggak. Kalau ke Timi sih enggak. Dia tahu bahwa kita itu sayang sekali sama dia ya. Dia tahu bahwa saya sudah ceritakan juga di waktu doanya anak-anak UNUT waktu malam hari Jumat itu, bahwa
kita sudah sering ngobrol. Mami very very grateful to God that I have you as my son, gitu. Karena sometimes saya nggak percaya ya ada anak yang begitu baiknya gitu. Dan dia membalas dengan I also very grateful that I have you as my mom. You are a good mom. Itu nggak cuma sekali begitu. Kita itu adegan yang sering seperti itu. Gitu. Cuma itu akan lebih berat lagi dong ke depannya Tante, karena hal itu sudah tidak ada lagi. Makanya saya akan punya 11 anak baru. 12 sama saya. Kebesaran. Kebesaran. Ketuaan maksudnya. Saya dengan senang hati punya orang tua yang punya hati sebesar Tante. Dan semoga hari ini banyak orang tua di luar sana juga belajar sesuatu. Dan podcast ini bisa jadi berkat. Dari apa yang sudah terjadi sama Timmy, tidak menjadi sebuah sia-sia. Tapi menjadi sebuah sukacita. Ya. Kalau anggap Timmy ada di sini, Tante pengen ngomong apa? Sebagai penutup. Mami sayang sama Timmy. Mami bangga sama Timmy. Kalau Timmy lihat semua ini sekarang, Timmy tahu bahwa Timmy punya dampak untuk membuat bangsa ini jadi generasi yang lebih baik. Amin. Can I pray for pemirsa? Boleh? Let's pray. Tuhan, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Terima kasih atas kerinduan hati Tuhan yang diperdengarkan untuk setiap kami. Bahwa Tuhan itu punya kasih yang luar biasa. Bahwa Tuhan itu Allah yang sangat mengasihi. Dan Engkau Allah yang menyembuhkan setiap luka hati kami. Terima kasih karena kami punya Allah yang sungguh besar kasih-Nya untuk semua yang ada. Semua yang menderita, semua yang punya trauma, semua yang punya hati yang sakit. Tuhan, kami tahu bahwa kasih-Mu itu cukup untuk menjangkau setiap mereka. Saat ini hamba-Mu datang untuk mengangkat setiap jiwa-jiwa ini kepadamu, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan yang dari Engkau. Luka-luka mereka Tuhan yang balut, dan kami berdoa juga untuk bangsa ini, supaya ada pembaharuan atas bangsa ini. Kami menjadi bangsa yang lebih baik. Kami menjadi bangsa yang saling mengasihi. Apapun, siapapun kami bersatu padu untuk kami menjadi bangsa yang memberi dampak untuk seluruh dunia. Terima kasih atas kesempatan yang besar yang ini Tuhan berikan. Dan kami tahu mata Tuhan itu tertuju atas bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Rest in peace, Timothy.